Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fitriani. Saya dari kelas 11 Akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kilas materi mengenai subjek pajak. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi atau membayar dan melakukan wajib pajak. Di Indonesia terdapat pembagian subjek pajak. Pertama, subjek pajak dalam negeri, yaitu pajak yang ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia. Subjek ini bisa berupa orang perorangan, badan, dan warisan. Pajak perorangan dan badan dihitung sebagai subjek pajak apabila telah berkedudukan 183 hari di Indonesia. Sementara warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris dan mendapatkan hukum dari Indonesia. Selanjutnya, atau yang kedua, subjek pajak luar negeri, yaitu mencakup orang yang tinggal di luar Indonesia atau orang yang melakukan aktivitas kurang dari 183 hari di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat pada pemenuhan kewajiban pajaknya. A. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya dari penghasilan dari Indonesia. B. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek. C. Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT, sementara subjek pajak luar negeri tidak harus menyampaikan. Kesimpulannya, subjek pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaannya terdapat pada pemenuhan kewajiban pajaknya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.